Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-A'raf ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul An-Nabiyul Ummi, seorang Nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu, yang mereka temui dia, maktuban, tertulis, indahum, di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, ia menyuruh mereka berbuat ma'ruf, wa yanhahum anil munkar, dan mencegah mereka dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka itu segala yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk. Wa yad'u anhum israhum, dan membebaskan dari mereka beban mereka. Wal aghlal, dan belenggu-belenggu mereka. Allati kanat alaihim, yang ada atas mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nur, dan mereka mengikuti cahaya yang terang. Alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, An-Nabiyal Ummi, Nabi yang ummi. Alladzi yajidunahu, yang mereka menemuinya, maktuban indahum, tertulis di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka berbuat ma'ruf, wa yanhahum anil munkar, dan mencegah mereka dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Wa yad'u anhum israhum, dan bebaskan dari mereka beban-beban mereka.
wal aghlala, dan belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, yang ada atas mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya, wa azzaruhu, dan dia memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nura, dan mereka mengikuti cahaya, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada pagi ini kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada semacam lompatan ya, dari cerita Musa dengan segala macam seluk-beluknya, maka pagi ini sampai kepada Nabi Muhammad melalui ayat yang ke-157. Nah, supaya ada kolerasi atau hubungan di dalam pemahaman kita kan juga sudah pernah menyampaikan bahwa Quran itu sangat global. Artinya garis-garis besar, yang patut-patut, yang mungkin-mungkin, yang sifatnya kecil-kecil, itu tidak ditulis. Nabi saja hanya tertulis sebanyak 25 orang dalam Al-Quran. Padahal Nabi itu 124.000 orang banyaknya. Nah, kalau mau ditulis seluruh, yang terbayang oleh kita adalah betapa tebalnya Al-Quran. Mungkin tidak berapa orang yang mampu menjadi hafiz, karena penuh atau tebal oleh cerita Nabi saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian Quran itu langsung saja kepada substansi, artinya yang pokok. Yang ketek bengek merasa tidak penting itu tidak diungkap. Jadi garis besar saja. Nah, sekaitan dengan kajian kita, ternyata mulai dari Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa itu dianggap satu saja. Yang pokok itu Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu banyak sekali disebut namanya dalam Al-Quran. Karena kisah-kisah dan sejarah yang dialami oleh Nabi Musa itu mengandung pelajaran yang sangat penting untuk dibaca oleh umat hari ini. Nah, kemudian setelah Musa ada beberapa orang nabi, itu ceritanya sama. Nah, ceritanya sama sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karena sama, kenapa harus terjadi pengulangan? Makanya mulai dari Nabi Musa itu langsung saja kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini juga sebagai satu bukti bagi kita bahwa agama yang diturunkan oleh Allah itu dari nabi ke nabi hanya Islam. Tidak ada agama lain, hanya Islam. Kita juga pernah membahas atau pernah membicarakan secara garis besar agama itu kan dapat dibagi dua. Ada namanya akidah, ada namanya syariah. Nah, kalau yang akidah itu adalah bagian iman, tidak ada perubahan dari masa ke masa, dari nabi ke nabi. Nah, sedangkan yang syariah itu adalah disebut juga kalau hari ini dengan rukun Islam. Nah, itu terjadi perubahan. Orang dulu sholat, kita juga sholatnya tidak sama. Orang dulu puasa, hari ini kita juga puasa, tapi puasanya tidak sama. Jadi berbeda. Kenapa? Karena kalau syariah itu adalah beban ataupun tugas yang harus dilaksanakan secara fisik. Oleh karena tugas yang harus dilaksanakan secara fisik,
maka disesuaikanlah dengan kemampuan fisik atau tubuh umat yang ada pada waktu itu. Tapi kalau akidah itu hanya keyakinan yang bersifat batin, keyakinan di dalam diri, itu tidak ada perubahan. Lihatlah rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab. Ambil contoh percaya kepada Allah. Allah pada zaman Nabi Adam itu juga Allah sampai hari ini. Jadi tidak akan ada perubahan. Percaya kepada malaikat, bahwa pada zaman dulu yang antar jemput wahyu itu adalah malaikat Jibril, sampai zaman Nabi Muhammad petugas antar jemput wahyu itu juga masih tetap Jibril. Tukang cabut nyawa dulunya adalah Zabaniyah atau yang dipopuler malaikat maut, sampai hari ini dia juga. Jadi tidak terjadi perubahan dalam iman. Tapi dalam syariat atau beban yang dilakukan oleh fisik itu terjadi perubahan. Pada dalilnya supaya sesuai dengan kemampuan umat yang ada pada waktu itu. Nah, oleh karena itu Allah memandang mulai dari Nabi Musa itu loncat saja kepada Nabi Muhammad. Karena antara Muhammad dengan Nabi Musa itu kan banyak, nanti ada Zakaria, ada Yahya, kemudian ada Isa dan sebagainya, banyak sekali. Nah, itu ceritanya sama saja gitu. Nah, makanya inti agama itu sama. Inti agama itu sama. Nah, sampailah kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam akhir ayat 156 kemarin itu dikatakan bahwa yang menjadi inti daripada ajaran mulai Musa sampai kepada Isa itu kan 3 saja itu. Pertama bertakwa, yang kedua bayar zakat, yang ketiga beriman dengan ayat-ayat Allah. Nah, itu di ujung ayat 156. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Nah, itu. Maka aku tetapkanlah rahmatku itu bagi orang yang bertakwa, orang yang bayar zakat, dan orang yang beriman dengan kuat kepada ayat-ayat kami. Nah, itu yang kami tetapkan rahmat. Nah, siapakah orang itu? Nah, langsung kepada Nabi Muhammad. Orang yang dikatakan beriman kepada ayat-ayat Allah dan membayar zakat dan bertakwa adalah orang yang yattabi'unar rasulah. Nah, itu ayat hari pagi ini, yaitu orang yang mengikuti Rasul. Nah, coba Bapak Ibu lihat kata-kata Rasul di sana itu memakai alif dan lam, ar-rasul. Kalau dalam tata bahasa Arab, kalau sudah pakai alif lam itu namanya sudah ma'rifah, sudah tertuju jelas orangnya. Makanya orang yang mengikuti ar-rasul maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak ada alif lamnya itu nakirah namanya itu. Nah, bisa saja seluruh rasul. Tapi kalau sudah ada alif lam ar-rasul itu jelas yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dipandang beriman dengan ayat Allah, orang yang dipandang bertakwa, orang yang dipandang sudah menyisihkan sebagian rezeki adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Nah, orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang yang dipandang mengikuti ajaran Rasul mulai Adam sampai Isa adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini kalau kita lihat makin maju zaman itu makin terbukti kebenaran. Banyak yang mu'alaf. Banyak yang mu'alaf. Terutama sekali mu'alaf itu terjadi di negara-negara maju. Di bulan April 2024 saya baca satu artikel itu di Islamic Center New York itu dalam seminggu itu memu'alafkan orang non-muslim 171 orang seminggu. Berapa sebulan itu? Nah, kenapa itu terjadi? Karena manusia itu makin pintar. Manusia makin pintar, makin rasional, makin dikaji. Ternyatalah ajaran yang paling tepat itu adalah ajaran Islam. Nah, itu di Amerika. Bahkan sebagai bukti dan fakta yang tidak bisa ditolak, baru tahun ini terjadi. Wali kota New York itu sebagai seorang muslim. Itu baru berbekas itu dalam sejarah. Berarti pemilihnya sudah banyak, pencintanya sudah banyak.
Jangan kita menganggap bahwa yang memilih itu muslim semua. Non muslim juga memilih, tapi mereka sudah mulai dekat kepada Islam. Kalau di London itu sudah banyak itu bupati wali kota yang beragama Islam. Jadi di negara maju justru yang banyak masih Islam. Kenapa? Karena orang maju itu pikirannya cerdas. Orang cerdas pasti menerima Islam ini. Begitu. Jadi makanya yang benar itu adalah ajaran yang menerima ajaran Muhammad. Kenapa? Karena ajaran Nabi Adam, ajaran Nabi Nuh, seluruh nabi-nabi itu Islam. Jadi yang meneruskan ajaran Islam itu pasti dicintai, pasti disukai, dan pasti diterima. Di Australia apalagi, Prancis. Sekarang anggota Dewan Prancis itu sudah banyak yang Muslim. Jadi di negara maju, Belanda, Jepang sudah banyak. Nah, itu dia. Kemudian An-Nabiyul Ummi, ini perlu kita dudukkan. An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi. Terjemahan pasaran yang kita terima sampai hari ini, ummi itu lam yaqra, lam yaktub, tidak membaca, tidak menulis. Jadi Nabi itu tidak membaca, tidak menulis. Saya melihat dalam berbagai tulisan dan juga dalam tafsir ini menjadi perdebatan panjang para ulama. Sebab begini, kalau seandainya langsung kita bersikukuh Nabi itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak pandai tulis baca, atau buta huruf, ternyata buta huruf itu kalimat itu dipakai untuk menunjukkan bodoh. Buta huruf artinya orang bodoh. Dan itu tidak boleh dipasangkan untuk Nabi, karena Nabi itu bukan orang bodoh. Makanya yang paling pas itu terjemahnya ummi itu tidak membaca, tidak menulis. Atau kita lebih ekstrimkan lagi, tidak perlu membaca, tidak perlu menulis. Kenapa tidak perlu membaca, tidak perlu menulis? Begini, kalau membaca itu berarti di dalamnya ada kelemahan. Ada kelemahan. Di mana kita mengutip ada kelemahan, ilmunya kurang sehingga dia perlu membaca. Di awal umpamanya seperti Bu Nel, kan betul itu. Itu gunanya supaya nanti kalau lupa bisa dibaca lagi. Jadi membaca dan menulis itu menunjukkan kelemahan. Tapi kalau selalu ingat, cerdas, tak akan lupa lagi, tak perlu ditulis. Jadi tidak perlu membaca, tidak perlu menulis itu menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otak. Tapi kalau butuh huruf yang kita baca, itu bodoh Nabi jadinya. Itu pengertian pertama. Jadi Nabi itu tidak diberikan oleh Allah ruang untuk membaca, ruang untuk menulis. Bukan berarti Nabi itu bodoh, tapi justru karena Nabi itu cerdas. Kenapa perlu dicatat? Takwi kok lupa. Kan kelemahan. Itu dia, kelemahan itu. Kemudian pengertian yang kedua, Ibu, Nabi itu kan dari orang Arab. Dari orang Arab. Sedangkan nabi-nabi mulai Isa ke atas sampai kepada Musa itu sendiri itu kan kalangan Bani Israel. Kepada Bani Israel ini sudah banyak kitab. Zabur diturunkan kepada mereka, Taurat diturunkan kepada mereka, Injil diturunkan kepada mereka. Orang Arab belum pernah diturunkan kitab itu. Nabi orang Arab. Orang yang belum pernah diberikan kitab juga disebut ummi. Dia ada pengertiannya ke situ. Artinya Nabiul Ummi, nabi yang berasal dari orang yang belum pernah diturunkan kitab. Ada juga yang membawa pengertiannya ke situ. Karena satu-satunya nabi itu adalah dari orang Arab, Nabi Muhammad. Sedangkan nabi sebelum-sebelumnya Bani Israel sudah banyak kitab. Jadi satu-satunya kitab yang diturunkan kepada orang Arab itu Al-Quran. Jadi oleh karena belum pernah menerima kitab, namanya Al-Ummi, yaitu orang yang belum pernah menerima kitab. Itu pengertian yang kedua. Yang ketiga juga ada berikan pemahaman ummi itu maknanya adalah
Ummi itu kalau bahasa awaknya kan ummi, ibu bahasa. Nah, ubi, ibu. Dan ini oleh orang Arab dipakai nama ini untuk anak yang sangat disayangi. Nah, anak yang sangat disayangi. Jadi an-nabiyul ummi, anak yang disayangi oleh ibunya dan orang banyak. Nah, ada juga membawa pengertiannya ke situ. Nah, jadi dari 3 pengertian itu yang tidak masalah. Pokoknya kita tidak setuju kalau ada pengertian yang dibawa justru menjatuh dan menjelekkan Nabi. Nah kalau yang 3 itu tidak ada masalah itu. Namun pengertian pasaran yang kita terima sampai hari ini adalah Nabi itu tidak membaca, tidak menulis. Yang tidak membaca, tidak menulis kita tingkatkan menjadi tidak perlu membaca, tidak perlu menulis karena cerdasnya. Nah, kemudian di atas 3 pengertian itu tambah lagi supaya pikiran Nabi. Nah, itu ada lagi pengertian, Bu Del. Supaya pikiran Nabi itu bersih dari pengaruh pikiran orang lain. Kalau dia pernah membaca buku, dia pernah membaca sejarah, dia pernah belajar, pikirannya dipengaruhi oleh itu. Nah, kok begitu? Ya biasanya orang kalau bertanya siapa anak itu, siapa gurunya itu, kan gitu. Siapa gurunya itu, kau bantu itunya. Nah agar Nabi Muhammad itu pemikirannya suci bersih, maka dia tidak perlu belajar. Jadi tidak perlu belajar. Sengaja Allah menjadikan dia tidak perlu belajar supaya pikirannya murni. Dan yang diterimanya itu benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kitab itu asli mukjizat dari Allah, wahyu dari Allah. Nah kalau dia pernah baca kitab yang lama, pernah baca sejarah, pernah baca berpuluh-puluh kitab, bisa saja yang keluar dari mulutnya itu hasil dari gabungan bacaannya. Betul awak kini. Nah, makanya Nabi tidak pernah belajar, tidak pernah menulis, itu menjadikan tingkat kemurnian pikirannya itu makin bagus. Karena tidak pernah dipengaruhi oleh siapapun. Nah gitu. Nah, itu juga ada membawa pengertian ke situ. Jadi betul-betul yang mempengaruhi pikiran Nabi itu satu saja. Apa itu? Wahyu. Nabi pernah beraja ke Tampeleman, pernah beraja ke Kudawi, pernah beraja ke Malin. Nah, tentulah banyak pikiran pengaruh. Nah, seperti itu. Baiklah. Nah, Nabi yang ummi dan Rasul itu, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Nabi Muhammad itu oleh orang-orang Bani Israel sudah pernah dia temui tertulis di sisi mereka baik dalam Taurat maupun dalam Injil. Hanya dalam Zabur yang belum. Nah, dalam Taurat dan dalam Injil itulah tertulis bahwa akan datang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah tertulis di dalam Taurat dan di dalam Injil. Mereka itu tidak ragu lagi. Makanya di dalam sejarah Nabi kan pernah kita baca itu. Di waktu Nabi kita Muhammad SAW mendapat wahyu pertama di Gua Hira, Nabi baru pulang kan menggigil Nabi. Nah, Nabi menggigil. Nah setelah Nabi itu menggigil, apa kata istrinya Khadijah? Besok pagi kita datang ke paman Waraqah bin Nawfal untuk menanyakan apa gerangan yang terjadi. Nah setelah ditanyakan kepada Waraqah bin Nawfal, mengangguknya. Waraqah bin Nawfal ini seorang rahib ini, seorang ilmuwan di kalangan Yahudi. Kalau itu yang dialami oleh suamimu, itu yang datang itu adalah An-Namus. An-Namus itu Jibril. Berarti yang datang kepada suamimu itu adalah Jibril, dan suamimu bakal akan jadi nabi. Saya sudah pernah membaca dalam Injil, katanya Waraqah bin Nawfal, Muhammad, kalau saya masih muda, nanti setelah kau diresmikan jadi Rasul, saya akan bantu kamu di dalam berdakwah. Nah, kenapa? Karena dia pernah baca. Begitu pula waktu Nabi masih kecil dulu, dibawa oleh pamannya berdagang. Kan sampai di Buhairah, ada juga seorang rahib, disuruhnya mampir dan dinasihatkan kepada pamannya, Abu Talib, bawa anak lagi pulang ke Makkah, jangan bawa ke Syam. Ini yang kau bawa ini Nabi ini, katanya.
Karena saya sudah pernah membaca di dalam Injil, di dalam Taurat, bahwa Nabi yang bakal datang itu namanya Muhammad, ibunya adalah Aminah, bapaknya adalah Abdullah. Ciri-ciri tubuhnya adalah seperti ini. Saya sudah pernah baca. Kecek sirahi Buhairah. Dan seluruh yang pernah saya tahu itu ada sama anak ini. Anak ini kalau sampai ke Syam pasti dibunuh. Karena mereka sudah bilang, apabila tersasar lahirnya Muhammad itu di kalangan di luar Bani Israel, akan kami bunuh. Tapi kalau Nabi itu lahir di kalangan kami, karena Nabi itu terus di kalangan Bani Israel. Kalau sempat di kalangan luar Bani Israel, kami akan bunuh. Nah, ternyata yang saya ketahui, ciri-ciri Muhammad itu ada, ciri-ciri Nabi itu ada sama Muhammad. Dan dia adalah orang Arab. Kalau kau tetap bawa dia ke Syam, pasti dibunuh oleh mereka. Bawa balik. Nah, ini kan sejarah yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul sudah viral kalau cara gininya di kalangan mereka. Nah, makanya di sini disebutkan yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Mereka sudah menemukan tertulis itu Nabi Muhammad di dalam Taurat dan di dalam Injil. Mereka sudah mengetahui itu, sudah tahu mereka. Makanya dalam Al-Quran kan inni mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, itu kan kecil Nabi Isa. Aku datang membawa kabar gembira bahwa akan datang sesudahku seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sudah ada. Cuman masalahnya sayang Muhammad itu lahir di kalangan orang Arab. Cobalah ibu bayangkan itu cara di awal zaman kini salah. Ini akan ada nabi terakhir datang yang sangat primadona. Karena Nabi Muhammad itu memang secara umurnya paling bungsu, tapi jabatan paling tinggi. Khatamul Anbiya wa Imamur Rusul. Dia penutup segala nabi, tapi menjadi pemimpin untuk seluruh umat. Kan pernah baca sejarah Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan roh seluruh nabi-nabi yang sebelumnya, lalu mereka salat. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad jadi imam. Dan banyak dalil. Belum masuk nabi-nabi ke dalam surga sebelum masuk Nabi Muhammad. Sebelum dihisab umat-umat yang ada, sebelum dihisab umat Nabi Muhammad. Jadi banyak istimewanya. Itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Jadi mereka sangat menunggu mana intan berlian itu, mana emas 24 karat itu. Siapa dia? Tahu-tahu lahir di kalangan suku orang Sawalah. Nah, begitu. Tidak di kalangan Bani Israel. Inilah yang membuat baghyam bainahum, iri hati di antara mereka. Itu yang terjadi hari ini. Dalam rentan waktu berjalan, ada yang iri hati itu reda, akhirnya dia menjadi mu'alaf. Akan begitu. Makanya orang-orang ilmuwan, orang-orang ilmiah, orang ilmiah itu kan orang yang berpikir bebas. Islamnya mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah dia menemukan. Akan gitu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sama betul dengan ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Ya'muruhum bil ma'ruf, 1. Wa yanhahum 'anil munkar, 2. Wa yuhillu lahumut thayyibat, 3. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, 4. Wa yad'u 'anhum israhum wa aghlal, membebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu allati kanu alaihim, dan yang kelima faladina amanu bihi wa azzaruhu, yang keenam wa nasaruhu, yang kelima azzaruhu wa nasaruhu, memuliakannya dan menolongnya, dan yang keenam wa taba'un nur. Sama aja itu. Apa maknanya itu? Sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Perintah pertama itu adalah ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh Bani Israel berbuat ma'ruf. Maka sekarang yang turun kepada Nabi Muhammad juga seperti itu, menyuruh kepada yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Nah, ma'ruf itu kalau awak terjemahkan ke dalam bahasa awak, sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat. Makanya
diputar kalimatnya menjadi ma'rifah. Ma'rifah. Manusia secara sehat pasti sependapat. Sependapat dalam arti apa? Siapapun orangnya, dimanapun dia hidup, dia pasti cenderung kepada kebenaran dan benci kepada keburukan. Makanya manusia itu disebut dengan fitrah. Walaupun kerjaannya jahat, tapi sesungguhnya secara kemanusiaan dia pasti menerima yang baik. Membunuh itu sepakat manusia menyatakan buruk itu. Mencuri itu tidak ada manusia yang berpendapat bahwa mencuri itu baik, tidak ada itu. Makanya orang mencuri dia takut dilihat oleh orang. Orang mencopet takut dia oleh orang, karena dia pun sadar bahwa perbuatannya itu salah. Perbuatan itu tidak benar. Itu fitrah namanya. Menolong orang-orang lemah itu pasti akal sehat menerima orang lemah memang mesti ditolong. Kan itu oleh HAM itu yang dikembangkan. Hak asasi manusia itu. Cuman oleh karena tidak dituntun oleh agama, adanya nan hak asasi itu hak Sarawak adanya. Salah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ma'ruf itu sesuatu yang menurut pendapat orang banyak baik. Sebab Firaun sendiri malah pas waktu kata Banam di Laut Merah, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku sebenarnya beriman kepada Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Jadi secara kemanusiaan, makanya disebut dengan kemanusiaan, kemanusiaan. Sebab manusia itu pasti elok. Seburuk-buruk orangnya pasti cenderung kepada kebaikan. Makanya tidak ragu lagi kita bahwa ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad itu sama, yaitu yang ma'ruf. La tattafiqu ummati fid dhalalah. Tidak akan bersepakat umatku di dalam kejahatan. Jadi geng-geng organisasi kejahatan dunia itu menentang nurani sebenarnya. Menentang nurani. Tempo hari atau dalam rentan waktu belakangan ini kan banyak kita mendengar berita-berita sadis, yang mutilasi lah, yang membunuh istri lah. Nah, saya baru saja mendengar ada berita kemarin istrinya digunting-gunting telinganya, kemudian dipukul kepalanya dengan palu besi. Kemudian setelah itu dia mengambil motor kemudian lari. Padahal istrinya ini seorang ustazah. Nah, ternyata suaminya ini dalam pengaruh narkoba. Nah, mendengar berita itu kan, waduh, kan gitu. Berarti batin kita tidak menerima perbuatan jahat itu. Ada yang anaknya dianiaya, ya, karena dia sakit hati, istrinya sakit hati, yang kemudian anaknya dizalimkan. Anaknya 2 orang dizalim, divideokan pula lagi, sudah tangkap polisi itu. Ambo menanga tu sendak lalu meribut. Menanga cerita tu saja ndak lalu ada. Anak 1,5 tahun, cik umur 4 tahun, cik merasa itu. Kena sakit hati sama istri. Akhirnya tangkap polisi kan. Sudah tangkap polisi. Kalau dapat dibalik-balik alunya lu. Itu coba bayangkan. Jadi secara kemanusiaan, bahkan yang melakukan itu sendiri secara kemanusiaan, nyuna sawannya enggak menerima perbuatan itu terus hati kecilnya, tapi karena sakit hati. Itu namanya ma'ruf. Itu yang namanya ma'ruf. Jadi sekecil apapun kejahatan yang kita sebagai manusia enggak nerima kita. Enggak nerima kita. Itu yang ma'ruf. Nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad ya'muru bil ma'ruf. Kalau dewa di Minang kan raso pareso. Kalau ada orang tua sedang berjalan, awak belakang tu, mbo dulu stek nyek, mbo dulu stek pak, kan gitu. Nah, seperti kita lah umpamanya, ada anak kecil sange hormatnya, sange santunnya, kan sanang gitu. Nah, itu fitrah itu. Sange sanang, ada anak ketek tu, nyolangkanya pijak saya, Wak. Nak sial lah, wah, sakit jiwanya. Itu fitrah. Senang kepada kebaikan, benci kepada keburukan. Itu fitrah kita itu. Itu namanya ma'ruf. Kemudian wa yanhahum 'anil munkar, sama dengan tadi, dan mencegah dari mungkar. Nah, mungkar itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi dalam jenis dan bentuk apa saja. Jadi sebenarnya Pak Ibu yang berhormati,
Agama Islam itu agama fitrah, meluruskan dan memformat dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan fitrah. Yang sesuai dengan fitrah. Nah, cuman ada nanti yang tidak terjangkau oleh pikiran. Nah, itu diterangkan oleh agama. Ndak do mencuri itu nanda setuju orang dicegah. Mencuri, mencopet, merampok, menodong, pungli dan sebagainya. Itu kan mungkar semua itu. Nah, itu ajaran Nabi. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka itu segala yang baik-baik. Nah, ini ujungnya adalah makan terutama sekali. Segala yang baik-baik itu dihalalkan. Nah, itu terasa oleh kita itu. Thayyibat, menghalalkan yang baik-baik. Makanya halalan thayyibah. Nah, begini. Kalau halal hampir sama dengan yang tadi. Halal cara memperolehnya, halal zatnya. Halal cara memperolehnya, halal zatnya. Jangan sampai nasi bungkus yang dicilok. Jangan sampai roti dibeli dengan uang hasil copet. Nah, itu masalahnya halal tuh. Walaupun roti tetap makanannya makanan yang halal, tapi diambil atau dibeli dengan uang yang dicopet, dia menjadi haram. Nah, menjadi haram. Nah, lalu thayyibat apa? Nah, thayyibat itu bahasa kitanya adalah makanan-makanan yang bermanfaat buat tubuh. Itu yang dihalalkan. Nah, mana dia makanan yang bermanfaat buat tubuh itu? Nah, kalau kecil orang ahli gizi mencakup atau melengkapi 3T. Tepat gizi, tepat waktu, tepat porsi. Nah, itu baru thayyibatnya. Nah, halal kalau aja lewat. Halal aja lewat. Nah, kemudian harus ada 3T. Tepat gizi. Sebab ada makanan untuk Pak Haji tepat, untuk saya tidak. Nah, tidak tepat gizinya. Umpama telur itik tadasi, itik sajati itu halal atau haram? Halal. Nah, telur itik halal. Nah, datangnya tamu ke rumah wah bu ente telur itik tadasi, itik sajati itu. Oh, 3 sekali kocok. Nyolah jale darah tinggi. Nah, apa jadinya sudah tu? Anca bunuh hatinya langsung sekali. Jadi halal tapi tidak tepat gizi untuk dia. Nah, kan begitu? Ah, ya, umpamanya datanglah si A ke rumah Ambo. Ambo buatlah sayur pucuk peranci. Lah jale barang kos samurat. Bagian sayur pucuk peranci 2B. Itu kan mana ayo jadinya tu. Itu tidak tepat gizi jadinya tu. Nah, makanya Quran itu sangat halus. Yang halal belum tentu thayyibat untuk seseorang. Nah, gitu dia. Ala jalenyo alergi kaki itu dek kada sadonya itu. Bagi sambal udang. Marawang aja sudah itu. Bagi ikan asin. Ada ikan asin lebih dua kodok salah ikan asin tu. Lalawara iya. Kadanya sudah itu. Nah, ikan asin halal apa tidak? Halal. Tapi dia dek kada tentu ndak thayyibat dia. Ndak tepat gizi dia. Contoh model tu. Kemudian tepat waktu. Nah, tepat waktu artinya makan itu ya disiplin. Makanlah di waktu makan. Tidak mau makan kepanjang saja. Ada pagi kok 3 kali sehari paling banyak. Kok tidak 9 kali sehari makan. Itu tidak tepat waktu itu. Kemudian tepat porsi. Tepat porsi jumlahnya. Jangan terlalu seketek, jangan terlalu banyak. Kalau cik Nabi, kalau makan tu alun kanyang waklah berarti. Itu saya porsinya tepat. Kui ndak salun mutah le taruh je baru. Ndak jadi thayyibat dah. Jadi seluruh yang yuhillu lahumut thayyibat, seluruh yang baik-baik untuk tubuh itu dihalalkan. Dihalalkan. Jadi sama dengan ajaran Nabi sebelumnya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan diharamkan atas mereka itu segala yang buruk-buruk. Khaba'is itu pasti memberikan mudarat. Kalau bahasa awaknya khaba'is itu menjijikkan. Kenapa kita jijik? Nah, jijik itu adalah ekspresi tubuh awak kena awak fitrah, sehinggalah timbul kebencian kepada makanan yang jelek. Umpamanya tai kucing.
Jijik enggak kita? Nah, jijik yang ada di dalam diri itu akan menjadikan kita enggak namuh makan cik kucing. Nah, jadi ndak mana dikecekkan itu haram, ndak kawat makan juga. Karena ada khobais, ada rasa jijik kita. Nah, rasa jijik itu sudah kita bawa semenjak dari lahir. Nah, kan begitu. Nah, jadilah jajuk sewa. Umpamanya ule-ule, busuk ule itu busuk bukan main. Ndak mau saja kita makan karena memang tidak pas untuk dimakan. Jadi yang jijik-jijik itu ndak mau kita makan. Dan memang agama mengharamkan yang jijik itu. Akan ada kita lihat itu di TV apa nama acaranya itu, makan jengkri, makan yang jelek-jelek. Itu kan ulah manusia itu. Kalau secara kemanusiaan kita pasti jijik kepada yang jelek-jelek. Jijik kita kepada yang jelek-jelek itu. Sama dengan ajaran sebelumnya. Kemudian wa yada'u anhum israhum. Dan Nabi Muhammad itu membebaskan mereka dari beban-beban mereka. Di dalam ajaran sebelumnya banyak Bani Israel itu terbeban. Wa aglal dan belenggu. Contoh di zaman Nabi Musa itu, tobat mereka baru diterima kalau mereka mau bunuh diri. Itu kan balik ajaran itu. Tobat baru diterima kalau mau bunuh diri. Itu tidak akan ada lagi dalam ajaran Nabi Muhammad. Kan memberikan kelonggaran itu, membebaskan mereka dari belenggu-belenggu dan beban-beban allati kanat alaihim yang pernah ada di kalangan mereka. Dalam makanan umpamanya diharamkan memakan binatang yang berkuku satu. Itu di kalangan Bani Israil itu terjadi itu. Kudu enggak boleh itu. Padahal secara kemanusiaan binatang itu jika dimakan pun tidak berbahaya, maka dalam ajaran Islam dihalalkan kembali. Jadi banyak beban-beban. Kemudian di dalam ajaran sebelumnya itu zakat itu bukan 2,5% tapi 10%. Jadi kalau bapiti waksa juta itu 100.000 dizakatkan, akan membebankan itu, memberatkan. Maka ajaran Nabi Muhammad menjadi 2,5%. Makanya dibebaskan mereka dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang membuat mereka menjadi terikat. 10%, bahkan hampir 15% harus dikeluarkan dari seluruh harta kita. Nah, di dalam Islam 2,5%. Berapa turunnya ke bawah itu. Jadi banyak belenggu-belenggu. Terus maka orang-orang atau Bani Israel yang sudah sampai kepada zaman Nabi Muhammad, falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, yang percaya dengan Nabi Muhammad, kemudian wa azaruhu dan memuliakan Nabi Muhammad, wa nasaruhu dan menolong Nabi Muhammad. Dimuliakan Nabi, ditolong Nabi di dalam berdakwah, wattaba'un nur dan mengikuti nur. Nur di situ maksudnya Al-Qur'an itu. Di nur di sana itu maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Dan mengikuti nur atau Al-Qur'an alladzi unzila ma'ahu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pertama memuliakan Nabi Muhammad, kedua menolong Nabi Muhammad, bantu nan wak karajokan bagi kini ini membantu Nabi ini. Di dalam berdakwah, di dalam memahami dan mengikuti nur Al-Quran maksudnya yang turun kepada Nabi Muhammad. Ulaika humul muflihun, maka mereka itu akan menjadi orang yang beruntung. Kalau wali mengikuti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, makanya di dalam ayat ini dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang semenjak dari nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semua ajarnya diteruskan dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang masalahnya adalah ingin tak kita sukses dalam hidup? Pasti ingin, atau disebut dengan muflihun, sukses. Pak Haji ingin sukses, Basa ingin sukses, David ingin sukses, semua kita ingin sukses. Nah kalau memang ingin sukses, ikutilah ajaran Nabi Muhammad ini secara benar.
Nah, itu makanya kalau lay ditolong dakwah Nabi, lay diikuti Al-Quran secara benar, ulaika humul muflihun, mereka akan jadi menang. Nah, ternyata demikian. Tapi kalau seandainya awak sukses terasa dewa, kekayaan sudah melimpah, pangkat sudah tinggi, tapi cara mendapat kekayaan dan pangkat itu tidak menurut cara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu hanya bersifat sementara. Hanya bersifat sementara. Berapa banyaknya pemimpin-pemimpin karena kekuatan dan kecerdikan cadiak buruannya dapat adanya kekuasaan. Tapi setelah kekuasaan itu diambil oleh orang, nya hina. Hinanya jadi tercatat dalam sejarah kehinaannya. Tapi kalau diperoleh secara benar, walaupun dia sudah tidak lagi memimpin, tidak lagi menjadi penguasa, dia masih tetap dihormati oleh orang. Saya tidak sedang ingin menyuruh Bapak Ibu memikirkan, tidak. Tapi tidak apa-apa, karena Rasulullah matahari berlanggang mata orang banyak. Lah orang presiden awak. Nah, karena jabatan itu pada saatnya diberikan, pada saatnya diambil. Nah, setelah dia, kalau di sana berkuasa, iyalah. Sebab kalau saya berkuasa, putih hitam di tangan awak. Jadi ujian kemuliaan seorang pemimpin itu bukan di saat berkuasa, tapi di saat setelah turun dari jabatan. Tidak apa-apa saya ke diri saya. Orang menghormati saya atau tidak menghormati saya bukan waktu saya jadi kemenang, tapi setelah saya selesai jadi kemenang masih tidak dihormati, masih tidak dihargai. Itulah dia. Nah, jadi seorang pemimpin di dunia, kemuliaannya, keagungannya bukan dinilai saat dia berkuasa, tapi di saat dia sudah turun. Masih tidak tersisa. Tapi kalau ada orang ngecek, singgah ke rumahnya, tidak perlu singgah lah, pelasi itu je. Itu tidak, sudah terus. Tapi ada orang walaupun sudah turun dari jabatan, orang masih tetap hormat. Walaupun tidak ada lagi kekuasaan di tangan dirinya, orang masih tetap hormat dan masih tetap dijadikan tempat bertanya. Kapulang tampai babarito, kapai tampai bertanya. Bahkan diangkat menjadi bapak bangsa, kan begitu. Nah, kalau di masjid itu menjadi penasihatnya, kayak itu istilahnya. Nah itu, jadi kata-kata saya ulangi. Keagungan dan kemuliaan seseorang bukan nilai saat dia berkuasa, tapi nilai yang paling pas di saat dia sudah turun dari kekuasaan itu. Makanya Nabi Muhammad sampai hari ini, setiap nama Allah disebut, di belakangnya disebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Saya tidak mau pula mengarahkan Bapak dan Ibu untuk mengkaji mantan-mantan presiden awak, tidak ada. Itu pulang kawak sajalah itu. Gitu dia. Itu yang termasuk di dalam ayat 157. Dah, kita baca. Alladzina yattabi'unar rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, an-nabiyal ummi, nabi yang ummi, alladzi yajidunahu, yaitu yang mereka temui, maktuban indahum, tertulis di sisi mereka, fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka berbuat ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari berbuat mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka yang keji-keji, wa yada'u anhum israhum, dan membebaskan dari mereka beban-beban mereka, wal aghlala, dan belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, yang ada atas mereka. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya, wa azzaruhu, dan memuliakannya,
wa nasaruhu dan menolongnya, wattaba'un nur dan mengikuti cahaya Al-Quran, alladzi unzila ma'ahu yang diturunkan bersamanya. Ulaika mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.